Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan lemes puasanya. Mestinya Po Aisyah ngemil wajik, walaupun puasa tetap energik. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya naik mobil mewah bawa anak, saya turun ke bawah lebih enak ini. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, juga gurunda tercinta Kiai Haji Fahmi Salim, segenap para akhwat solihat, ya Allah, calon penghuni surganya Allah. Sepat gabus lelek lohan, cepat bagus enggak bertele-tele, karena jamaah juga udah enggak tahan. Pokoknya semangat ya. Masya Allah, ke Keranji membeli duku, beli asinan juga mainan. Kita ngaji di Damai Indonesiaku, insya Allah selalu tontonan yang memberikan tuntunan. Kali ini kita mengangkat tema hal-hal yang merusak ibadah puasa kita, di mana Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam salah satu karya kitabnya yang bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, beliau kutip bahasa kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata ada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada batal puasa, ada batal pahala puasa. Dibedakan. Pertama, hadis Nabi memesankan sejak 14 abad tahun yang lalu, rubbas shaimi laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atosi. Berapa banyak umatku, kata baginda Rasul, yang mereka berpuasa dari subuh dia tahan makan dan minum, zuhur, asar, bahkan sampai terkumandang adzan maghrib. Tapi sayang seribu sayang, cuman dapat dua hal saja, lapar dan haus saja. Lapar dan haus. Tapi puasa ibaratnya, kalau boleh saya contohkan, ini yang sejak bicara, kerja sebulanan penuh, tapi giliran akhir bulan mau ngambil gaji, kata Big Boss menjawab, maaf, gaji kamu tidak ada. Kira-kira gimana rasanya? Minum air kendi berasa hangat, sedih banget. Nah, kenapa bisa begitu? Karena puasa ya puasa, tapi pekerjaannya tetap menjalankan hal-hal yang merusak di mana ibadah puasanya. Kalau merusak puasanya berarti dengan cara hal-hal memang memakan dan minum, itu batal puasanya. Dan ini yang kita khawatirkan, puasanya pol dari subuh hingga maghrib, tapi nilai pahala puasanya kosong. Kerjanya rajin, tapi gaji nggak ada. Kerjanya masuk dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tapi seleri habis. Mau apa nggak begitu? Jangan ya dek ya, jangan. Begitu dong ketawa. Iya, saya kalau udah ngaji ada yang ketawa gini, resep. Pasti kalau udah ketawa, sama utang lupa udah tuh. Oke, apa pekerjaannya yang merusak pahala daripada ibadah puasa? Nabi menyebutkan khamsu khisalin yuftirna shaimah. Bermula 5 perbuatan yang merusak nilai pahala puasa kita. Jadi puasanya dikerjakan, tetap nggak kalah, tapi nilai pahalanya ludes. Gajinya nggak ada. Kenapa?
karena melakukan 5 hal. Berapa hal? Sebutin jangan nih. Oke, bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada cengkeh, ada kuputu. Oke lah kalau begitu. Satu, mereka puasa tapi mengerjakan perbuatan al-kazibu. Tahu al-kazibu? Nah, pintar bahasa Arabnya. Iya, tuh pemirsa yang di sini luar biasa. Al-kazibu bohong. Benar banget, bohong jalan terus. Kedua, apalagi Nabi kita Muhammad SAW, wal ghibatu. Puasa tapi ngegosip jalan terus. Ngomongin saudara jalan terus. Ada nggak yang begini di sini nih? Halo? Ini wajah-wajah nggak pernah mau tahu urusan orang ini. Ini wajah-wajah di sini, insya Allah pemirsa damai nggak pernah ngintip status orang ini. Ngintip mah boleh, teman kadang-kadang ngintip sambil ngejulitin. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi wan namimatu. Yang ketiga yang merusak nilai pahala puasa kita, jadi apa? Pengadu domba, provokator. Jadi ngelihat saudara akur, alergi dia. Dia ngomong ke A pakai wajah A, dia pulang ke B pakai wajah B. Tuh, ya. Jadi berkedok. Naudzubillah min dzalik. Nomor berapa tadi itu? 3. Dan yang keempat, apalagi kata Nabi, wan nazru bisyahwatin. Memandang yang menimbulkan syahwat. Nah, udah ada kode dari belakang tuh. Yang kelima, apalagi wal yaminul kazibah, sumpah palsu. Jelas apa enggak? Paham apa enggak? Makan lesehan, ngajak suami. Mudah-mudahan pemirsa Damai Indonesiaku bisa memahami. Cakep Ustadz, terima kasih, Masya Allah. Kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah pemirsa, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di hari ke-6 puasa Ramadan, semoga kita selalu semangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini pemirsa Damai Indonesiaku spesial Ramadan hadir untuk Anda membahas mengenai amalan-amalan yang membatalkan puasa. Kita akan mencari tahu dan berdiskusi pemirsa apa saja kira-kira hal-hal yang bisa membuat perbuatan maupun pahala puasa kita menjadi batal. Dan bagaimana agar kita tentunya terhindar dari hal-hal tersebut. Nah, sudah hadir guru-guru kita pemirsa, yakni ada Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun dan juga Ustadz Fahmi Salim yang nantinya juga akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita semua. Disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Azom, Tangerang, Banten. Inilah dia Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kami akan kembali usai yang satu ini. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Masya Allah Ustadz. Ustadz Pantun, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, juga buat pemirsa mudah-mudahan sama ya, dari Cisaat ke Bengkulu. Biar pada sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Ya ini keren banget tadi, sudah menghibur ya pemirsa. Pokoknya dan juga seluruh jamaah yang hadir di sini. Keren abis. Waduh, tapi makan benerannya nanti aja ya Ustadz ya, setelah pantun. Buka puasa ya. Emang kalau Ramadan gini Pak, mohon maaf ya, apalagi sore begini ngeliat kecoa disangka korma. Masya Allah. Wah, iya, kenapa apa? Ini? Mau foto? Iya, mau foto ada sama soto, Ustadz. ada korma. Kita foto bersama. Wah, Masya Allah. Tapi ada syaratnya. Sini boleh. Sini mendekat dulu. Ini kalian mau foto sama Ustadz Pantun ya. Tapi sebelumnya kalau kalian mau foto harus nanya dulu sesuatu nih ke Ustadz. Biar nanti Ustadz kasih ilmu kepada kita semua. Kenalan dulu boleh ya. Ini kamu namanya siapa? Nama aku Zahra. Zahra. Kalau kamu siapa namanya? Nama aku Salsa. Oke, Zahra dan Salsa. Mau nanya apa ke Ustadz? Coba dipikirin dulu ya. Nanti satu orang satu pertanyaan ya. Oke, boleh dari Zahra dulu deh. Kira-kira mau nanya ke Ustadz Pantun apa? Jadi gini Tat,
Kalau kita puasa buat cewek boleh nggak nih kita konsumsi kayak obat penunda haid gitu biar full puasanya? Masya Allah, biar 30 hari nggak haid gitu ya. Biar full ibadah aja, puasa aja. Waduh, gimana Ustadz, boleh nggak ya? Jadi memang Pak Hadayah, jadi di dalam agama Islam selalu agama menyebutkan yasiru wala tu'asiru, permudah, jangan dipersulit. Hal-hal seperti ini juga banyak ditanyakan oleh para jamaah umroh yang kadang ternyata masa menstruasinya harus datang sementara dia sudah harus ngambil mikot besok untuk melaksanakan umroh. Nah, ini hal yang seperti ini nanti di saat konsultasi dengan dokter ya, dan itu tidak merusak untuk segi kesehatan karena walaupun sama-sama perempuan mempunyai tipikal untuk kesehatan yang berbeda-beda. Nah, untuk ukuran menstruasi. Nah, itu boleh di saat memang tidak berdampak kepada kesehatan yang ada pada diri kita. Akan tetapi ya, Pak Ustadz. ini termasuk hal yang merupakan dispensasi di dalam agama. Keringanan ya Ustadz. Keringanan ya. Jadi para ikhwan terutama laki-laki boleh nggak puasa tapi pakai rok. Nah, jadi kalau laki-laki, mohon maaf, sehat iye, pergi kemana-mana kagak, warawiri di mana, cuma di sini doang, tapi kelepus ngerokok, itu kudu ganti pakai rok tuh. Kenapa? Karena lagi menstruasi. Nah, buat orang yang sedang haido atau menstruasi, itu dispensasi, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, jadi seperti itu, tinggal nanti jadi nggak dosa. Itu uzur syariah namanya. Nah, jadi nanti di saat selesai Ramadan tinggal kita hitung utang kita berapa yang kita tinggalkan untuk membayar kodok puasanya. Nah, tadi yang seperti tadi pakai obat, sekiranya memang khawatir dengan obat itu ada dampak untuk kepada kesehatannya. Nah, lebih baik jangan. Karena memang udah uzur. Begitu. Jelas ya? Sudah keringanan kita sebagai perempuan begitu ya Ustadz ya. Iya, baik. jadi inget ya yang laki-laki ya, yang kadang-kadang juga ada di warung makan tuh udah puasa hari ke-6, mohon maaf nggak ada kepala tapi ada kakinya kan gitu. Nauzubillah. Nah, baik itu ya menjawab ya Zahra. Nah, sekarang yang kedua Salsa, apa nih yang ingin ditanyakan ke Ustadz? Saya izin bertanya Ustadz. Silakan deh. Misalkan kan sekarang banyak ya Gen Z ini yang menghabiskan waktu buat ngabuburitnya lebih untuk bermain game dan nge-scroll TikTok. Nah, itu hukumnya bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Ya, padahal ya. Oke, ngabuburit, main game online juga banyak tuh biasanya Ustadz. Scroll sosial media gitu ya. Gimana Ustadz hukumnya? Ya, padahal sangat disayangi loh. Kalau bahasa Syekh Mustafa Al-Gulayani, syubbanul yaum rijalul god. Pemuda-pemudi kalian sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Nah, jujur, main game, ngabuburitnya, tiktokan gitu ya, itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi bisa membatalkan nilai pahala puasa. Tadi di segmen awal Ustadz udah singgung tuh, ada 5 hal. Puasanya tetap sah, tapi nilai pahala puasanya. Kenapa Ustadz? Karena masuk tadi yang seperti Nabi sebutkan, rubbasoimi laisalahu min siyamihi ilal ju'i wal atashi. Berapa banyak nanti umatku di akhir zaman yang mereka berpuasa Ramadan, puasanya nggak kalah dari tanggal 1 hingga tanggal akhir Ramadan, tapi dari puasanya nggak mendapatkan nilai pahala. Kenapa? Karena dari maghrib, mohon maaf, dari subuh sampai maghrib, punten pules saja. Lah iya, main game aja, mabar aja, tiktokan aja. Nah, diganti dengan hal-hal yang manfaat. Apa aja tuh Ustadz kira-kira kalau misal dari handphonenya nih yang udah canggih banget, misal anak-anak zaman sekarang bisa dimanfaatkan untuk ngabuburit yang bermanfaat Ustadz? Ya Allah Mbak, yang namanya apa sih yang nggak ada di handphone nih, apalagi yang udah mahal kan gitu. Iya, ya di situ ada Quran. Ya, di situ kalau kita mau download ada kitab-kitab yang dimana sudah kalau nggak ngerti bahasa Arab gundul, karena Arab gundul gak ada ribet zaman sekarang ya Ustadz, Arab gundul yang gondrong aja gue keder kan gitu. Nah, tapi banyak juga udah yang terjemahannya. Yang intinya begitu kalian baca, betul-betul ada manfaatnya ketimbang yang sifatnya hanya menghabiskan waktu begitu saja. Begitu, ya. Iya, termasuk kalau
handphonenya ini buat membaca Al-Quran bisa ya, buat selfie sama Ustadz boleh ya, karena sudah bertanya nih Ustadz. Masya Kan Allah. ini jarang-jarang gadu-gadu kacang tanah. Apa tuh? Jodoh emang nggak kemana-mana. Masya Allah. Tapi sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan ya. Boleh deh kalau gitu foto sama Ustadz. Mana Nah handphonenya? kalau begitu pemirsa, kita langsung saja dengarkan tausiah berikutnya yang akan disampaikan oleh guru kita, yakni Ustadz Fahmi Salim, yang akan membahas bagaimana agar puasa kita tidak batal baik dari sisi perbuatan maupun dari pahalanya. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini ya. Ini jam 3, mata udah kunang-kunang, badan makin lemes ya. Maunya gogoleran aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai suara saya aja udah mulai menurun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah mengizinkan kita, mengkaruniakan kita bisa masuk menikmati keindahan, keanggunan dan kelezatan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka mari saya mengajak seluruh jamaah Masjid Raya Al-A'zam dan seluruh pemirsa TV One dimanapun berada, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah memberikan karunia kepada kita untuk masuki bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama berdoa yang tulus ikhlas kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita, Allah karuniakan kita untuk bisa menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan sampai akhir, dan tidak keluar kita dari bulan suci ini melainkan dosa-dosa kita semua sudah diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu hari Nabi SAW menaiki anak tangga mimbarnya yang angka anak tangganya itu biasanya ganjil. Ada 3 anak tangganya. Setiap Nabi naik, beliau kemudian terdengar melantunkan amin. Naik anak tangga yang kedua, beliau membaca amin. Naik anak tangga yang ketiga yang terakhir, beliau juga membaca amin. Lalu kemudian para sahabat bingung, kan gak ada yang berdoa ya Rasulullah. Kenapa engkau naik tadi setiap tangga engkau berhenti lalu membaca amin? Lalu Nabi SAW menyatakan, setiap anak tangga yang aku naiki, malaikat Jibril membisikkan doa kepadaku dan aku mengaminkannya. Satu di antara doa malaikat Jibril yang diperdengarkan hanya untuk Nabi SAW adalah, ba'uda man adraka Ramadhan falam yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh nista apabila ada orang yang dia mendapatkan bulan suci Ramadan, dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan, dikaruniakan nikmat oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian dia setelah menyelesaikan ibadah Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Na'udzu. Tapi Nabi mengucapkan apa? Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Artinya apa? Jamaah yang dirahmati Allah, puasa ini bukan hanya sekedar kita merayakan, kita senang, kita menahan lapar, kita menahan haus, atau menahan hubungan suami istri. Tapi ibadah Ramadan esensinya adalah mengendalikan hawa nafsu, menolak bisikan syaitan. Jangan sampai kita puasa Ramadan, kalau ada yang membatalkan puasa Ramadan kita, ketelan air, kemasukan cemilan. Assalamualaikum. Pernah masuk cemilan? Apa yang akan dilakukan? Kalau kita masuk makanan sedikit, pasti akan kita keluarkan, kita muntahkan. Kita khawatir, kita takut, jangan-jangan puasa kita nggak sah, puasa kita batal. Tapi berapa banyak orang yang berpuasa, sebagaimana tadi disitir hadis Nabi SAW oleh guru kita, Ustadz Pantun. Saya kagak jago pantun, dia mah dikit-dikit tiap 1 menit pantun mulu. Iya, itu hebatnya ya, luar biasa.
Orang masing-masing diberikan kelebihan karunia dari Allah Subhanahu. Banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali apa? Kecuali hanya capek. Kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka berapa banyak? Barangkali juga mungkin ada di antara kita. Kita memperhatikan apa yang keluar dan yang masuk melalui rongga mulut kita. Khawatir puasa kita batal, khawatir puasa kita tidak sah, khawatir puasa kita tidak diterima oleh Allah. Tapi di sisi lain, di antara kita ada yang sedang berpuasa tapi dia tidak sadar bahwa dirinya sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan perbuatan ghibah. Kan ada ayatnya dalam Quran. Ada? Surat apa? Al-Hujurat. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah, salah satu rambu untuk menjaga uhuwah persaudaraan di antara orang beriman adalah jangan suka menggibah, jangan suka ngomongin orang. Jangan suka membicarakan orang lain. So apa? Dosa ghibah itu dosanya, keharamannya sama seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ada jamaah yang suka makan daging bangkai nggak? Nggak ada kan? Nggak ada yang mau. Apalagi makan daging bangkai saudaranya sesama manusia. Apalagi saudaranya itu orang beriman. Maka dosanya berlipat-lipat ganda. Nauzubillah. Maka oleh sebab itu hadirin rahmati Allah, jangan sampai kita menjaga mulut kita, rongga kita untuk tidak kemasukan makanan dan minuman. Tapi di sisi lain, kita sadar atau tidak sadar, justru sedang memakan bangkai saudara kita sendiri. Dan akhirnya pahala puasa kita hangus. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur awil amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini sangat penting. Siapa orang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak memerlukan lagi tatkala orang itu dia menahan lapar, dia tidak makan, dia tidak minum, pahalanya tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Mau seperti itu? Tentu tidak mau. Mari kita senantiasa introspeksi, kita perbaiki puasa kita. Jangan sampai puasa kita sah tapi kita tidak mendapatkan pahala ibadah puasa kita. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Nauzubillah min zalik tentunya. Selain kita harus menjaga apa-apa saja yang tidak boleh masuk ke mulut kita, pemirsa, ternyata kita juga harus menjaga agar lisan kita, kata-kata, omongan kita ini bisa tetap terjaga. Hal-hal yang keluar dari mulut kita sendiri supaya pahala puasa kita tentunya bisa maksimal dan terjaga. Baiklah pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Namun usai jeda berikut ini, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali untuk Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nah, pada sesi ini pemirsa, kita akan mempersilahkan kepada para jamaah yang telah hadir di Masjid Raya Al-Azom Tangerang, Banten untuk memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Kita mulai dari jamaah perempuan terlebih dahulu. Tadi ada Mbak Vita yang ingin bertanya ya. Mbak Vita boleh berdiri, silahkan sampaikan pertanyaan kepada ustadz-ustadz di depan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vita dari Jakarta Selatan. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang mengalami dalam keadaan darurat harus diobati dengan cara suntik atau infus? Bagaimana status puasanya menurut fikih Pak Ustadz?
Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vita atas pertanyaannya. Jadi Ustadz, kira-kira gimana nih kalau cairan yang masuk melalui suntikan? Silahkan kepada Abi Pantun untuk bisa menjawab pertanyaannya dari jamaah kita. Oke, izin ya. Ada serabi dari Arab. Saya turun ke bawah biar kelihatan lebih akrab. Insyaallah. Ya, baik Mbak Pita yang bertanya. Pita itu yang di rambut ya? Pita Ustadz. Oh, iya, biar enggak tegang ya. Gitu. Jadi kepada pemirsa Dama Indonesiaku, dimanapun Anda berada, khususnya juga yang berada di Masjid Al-Azham, ingat definisi puasa di mana jumhurul ulama menyebutkan asyam atau as-saum indal lughah al-imsaku. Pengertian puasa secara pengertian etimologi adalah menahan. Sedangkan secara pengertian terminologi al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa diawali start adzan subuh dan diakhiri terkumandang adzan maghrib. Jadi membatalkan puasa yang dimana sengaja-ngaja makan dan minum lewat rongga mulut. Karena nggak pernah yang namanya makanan masuk lewat tangan. Inti makan pakai apaan tuh? Nasi Padang. Dari mana masukinnya? Dari tangan aneh. Ada nggak begitu? Nah nggak ada. Nah bagaimana untuk tadi pertanyaan Vita perihal suntikan? Nah di saat suntikan ini yang memang kita berobat ke dokter. Yang memang obatnya ini harus dengan hanya lewat suntikan. Punten. Buat para ayahanda ibunda yang sudah memang setiap hari harus suntik karena memang sudah kena diabetes. Itu kan harus insulin. Dan itu nggak boleh mutus. Nah itu yang seperti itu nyuntik bukan karena untuk makan dan minum. Dan juga disuntiknya bukan lewat jalur seperti makanan masuk lewat mulut kita. Nah yang seperti itu juga dikiaskan untuk penyakit-penyakit yang lain yang memang sekiranya tidak disuntik, punten, bisa menyebabkan dampak hilangnya nyawanya. Atau bahasanya meninggal dunia. Maka yang seperti itu tidak membatalkan puasanya. Tapi juga mohon maaf kalau kita pindah kepada ayat Al-Baqarah 184 yang dimana Al-Quran menyebutkan faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Buat mereka yang sedang kondisi sakit, berarti masuk kategori sakit, itu memang boleh untuk tidak berpuasa. Lain lagi Pita, ini ngapain inti suntik? Lewat impusan pembuluh darah biar puasaannya kuat. Jadi gimana? Jadi itu suntikan masuk untuk pengganti makanan aneh. Nah, niatnya beda nggak tuh? Yang pertama tadi, udah beda. Nah, hal yang seperti ini maka jujur batal puasa kita. Jadi kalau tadi yang ditanyakan oleh Ade Pita untuk kesehatan yang memang dokter mengobatinya nyuntiknya harus dengan disuntik lewat tangan, punten, lewat belakang daripada anggota tubuh kita, itu bukan tempat-tempat yang biasa masuknya makanan, itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi buat ayahanda ibunda yang memang sudah harus insulin itu tidak membatalkan puasa. Jelas gak nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Abi Pantun. Kembali kasih. Nah, kita akan melanjutkan ke penanya kedua nih Ustadz, yang akan bertanya dari jamaah laki-laki. Silahkan kepada Bapak Nanang, bisa berdiri dan sampaikan kepada Ustadz yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Fahmi. Silahkan Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ini gimana hukumnya menelan ludah? Soalnya saya sering kalau misalnya habis wudhu, nah terus sholat kadang-kadang keluar ludah dari gusi itu ya. Nah itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Oke, menelan ludah ketika sudah menjadi kebiasaan, terutama begitu ya Pak Nanang ya. Langsung kepada Ustadz Fahmi Salim kami persilakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari jamaah. Masya Allah, luar biasa. Dengan Pak siapa? Pak Nana. Pak Nana, iya. Terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaannya ringan tapi penting ya. Yang disebut dengan minum itu, yang membatalkan puasa itu adalah
dia memasukkan sesuatu ke dalam perut ya yang cairan itu tidak bisa dikunyah ya. Kalau air ludah bagaimana hukumnya? Air ludah ini dia bukan cairan yang berasal dari luar tubuh manusia. Ya, beda. Ente masukin cendol, masukin air teh manis. Nah, itu dari luar. Dia bukan dari zat tubuh kita. Dia sesuatu yang berasal dari zat tubuh kita, ya, melekat dalam tubuh kita. Setiap saat dia bisa keluar, ya. Maka kalau dia keluar air ludah selama dia belum dikeluarkan dari mulut kita, lalu kemudian dia masuk lagi, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Kecuali tadi kalau misalnya dicontohkan bagaimana kalau kita berkumur-kumur, ya, ada air liur atau air ludah. Iya, yang puasa kalau air kumurnya sama ludahnya ketelen. Itu namanya bukan nelan ludah, nelan air. Karena airnya dari luar. Ya. Tapi kalau kering asalnya tidak berkumur-kumur, ya. Kemudian keluar air ludahnya, kadang-kadang ada orang seperti ada yang mulutnya kering, ada yang memang selalu basah gitu ya. Nah, itu karena zatnya cairan itu berasal dari tubuh sendiri, itu tidak disebut sebagai minum. Karena itu zat yang biasa keluar dari tubuh kita dan dia tidak keluar dari mulut kita. Nggak sampai keluar dari mulut kita gitu ya. Jadi kalau itu ketelan itu biasa. Ya, biasa karena itu sama seperti air liur, air ludah dan lain sebagainya ya. Kadang kita masih kecil dulu masih ingat ya cara kita minta buka puasa sama orang tua zaman dulu. Saya kan umur 5 tahun udah puasa, Pak. Udah dilatih puasa. Ya namanya anak 5 tahun, gogoleran itu udah siangnya udah berasa aus banget gitu ya. Sampai ngerengek-rengek pengen minta buka puasa ya, Ustaz Taufik. Ngerengek minta ke puasa sama orang tua. Bilangnya apa? Nelan ludah. Kagak dikasih juga, emang kagak batal itu. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Ustadz Fahmi Salim. Nah, selain para jamaah yang hadir di Masjid Raya Al-Azom Tangerang, Banten ini, kami juga memberikan kesempatan kepada seluruh pemirsa yang pada hari ini, sore hari ini menyimak Majelis Ilmu Dhamma Indonesiaku Spesial Ramadan untuk bisa bertanya kepada guru-guru kita. Pemirsa bisa menyampaikan pertanyaan pemirsa di laman Instagram Dhamma Indonesiaku, yakni di @dhammaindonesiaku_tv1. Di situ bisa tuliskan di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan oleh pemirsa TV1 dan akan dijawab oleh guru-guru kita pada segmen berikutnya. Sekali lagi di @dhammaindonesiaku_tv1. Baiklah, Dhamma Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali usai yang satu ini. Masih di Dhamma Indonesiaku Spesial Ramadan pemirsa, pada segmen ini kami memberikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada yang sedang menyaksikan TV1 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita, baik itu Abi Pantun maupun Ustadz Fahmi Salim. Nah, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @dhammaindonesiaku_tv1. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui jamaah atau pemirsa yang mengirimkannya melalui DM Instagram @dhammaindonesiaku_tv1. Di sini ada atas nama Ibu Wiwit yang bertanya, Ustadz, ini kepada Abi Pantun ya, mengenai bagaimana kalau lagi puasa kemudian berwudu, apakah bagian kumur-kumur ini boleh dilewatkan? Apakah dosa atau tidak karena takut airnya tertelan, Ustadz? Silahkan Ustadz Pantun. Terima kasih Mbak Fahada. Oke, izin. Pemirsa Dhamma Indonesiaku dimanapun Anda berada. Jadi untuk kumur-kumur di dalam wudhu ya, walaupun itu ada tapi bukan bagian daripada rukun. Karena bicara rukun wudhu untuk Bu Wit khusus yang bertanya, Allah abadikan di surat Al-Maidah ayat ke-6. Yang dimana kata Quran ya, di saat kamu akan mendirikan sholat, pagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu,
Wa aidiakum ilal marafiki, kedua tangan kamu sampai kedua siku. Wamsauri biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah, usaplah rambut kamu dan kedua kaki kamu sampai kedua mata kaki. Nah, itu 4 rukun yang tertera di dalam Al-Quran, kemudian disempurnakan oleh bahasa Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat, dan oleh jumhurul ulama, makanya ditertibkanlah arkanul wudu'i sittatu asya'a. Tuh kalau kita ngaji kitab Safinatun Najah, bermula rukun wudu itu ada 6. 1 niat, 2 basuh wajah, 3 rambut sampai tempat tumbuhnya rambut, ya. Kemudian maaf ya, tadi tangan kelewatan, rambut, ya. Kemudian kaki, dan yang ke-6 tertib. Berarti nggak boleh acak-acakan. Nah, kenapa? Karena makna tertib dari urutan nomor 1 hingga nomor 5 sesuai urutannya. Dan kumur-kumur ada nggak di dalamnya itu? Nggak ada, ya. Berarti kalau misalkan nggak berkumur-kumur, boleh nggak wudunya? Sah, karena memang rukun wudu cuman ada itu. Nih kalau lagi Ramadan begini nih, punten, keran cuma ada 3. Sementara pesertanya 1 keran yang ngantri 100 orang. Ini tolong, kalau buat yang cerdas, udah langsung pakai rukunnya aja. Wajah, kalau perlu 3 memang sunnahnya. Sekali cukup. Tangan, rambut, kaki. Jadi yang di belakang, cakep nih orang, ada ilmunya. Kenapa? Merhatiin yang di belakang. Nah, itu kumur-kumur termasuk wasunanuhu. Jadi sunnahnya, kalau bahasa sunnah, maka secara makna yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak dosa. Khawatir kumur-kumur. Tadi yang kata penjelasan guru kita Ki Fahmi Salim, sambil kumur sambil minum. Kayak dulu masih bocah. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Jadi begitu guru. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Ya, baik, terima kasih Ustadz Pantun. Nah, ini adalah pertanyaan berikutnya yang akan dijawab nantinya oleh Ustadz Fahmi. Ustadz, ini pertanyaan dari @Harry_Prin ya. Siap. Yang bertanya melalui kolom komentar kami. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Donor darah juga salah satu amalan baik. Apakah donor darah juga termasuk amalan yang membatalkan puasa? Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz Fahmi. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mendonorkan darah ini bagaimana hubungannya ya dengan puasa? Ya, donor itu kan berarti artinya apa? Memberikan sesuatu, ya, menghadiahkan sesuatu, ya. Jadi sebaiknya mengeluarkan, kalau yang dikatakan memberikan atau mengeluarkan, apakah itu termasuk membatalkan puasa? Ya, kalau yang mengeluarkan itu yang batalkan puasa itu seperti muntah dengan sengaja. Kemudian dia mengeluarkan air mani dengan sengaja. Itu yang nggak boleh, itu yang batal puasa. Nah, bagaimana kalau mengeluarkan darah, mendonorkan darah? Mendonor itu kan artinya apa? Menghadiahkan, memberikan, transfer darah. Diambil darah kita keluar lalu dikasih ke orang. Begitu kan? Itu pengertian donor. Nah, jadi donor dalam pengertian seperti itu dia tidak termasuk kepada hal-hal yang membatalkan puasa, bukan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau orang donor darah, kira-kira ada yang masuk nggak ke dalam tubuhnya melalui rongga mulut, makan, minum, enggak, hubungan seksual, bukan, ya kan? Nah, mengeluarkan yang membatalkan itu tadi mengeluarkan muntah dengan sengaja atau mengeluarkan air mani dengan sengaja, yang biasa diistilahkan apakah itu dengan namanya onani atau nama lainnya masturbasi. Baik laki-laki maupun perempuan sama, nggak boleh ya keluar air mani, karena perempuan juga ada juga air seninya yang seperti laki-laki. Itu kalau dia masturbasi itu dia batal. Nah, mengeluarkan darah ya dari tubuhnya untuk ditransfer dalam keadaan genting darurat. Ada orang cari donor darah jenis ini, darah jenis A, B, ada C nggak? Nggak ada ya. A, B, O apalah ya? Nggak ngerti itu jenis darah.
bukan dokter soalnya, ngelihat darahnya mau muntah, ya kan? Itu diperlukan segera, ya, dalam keadaan darurat, genting. Kalau nggak ada transfer darah yang sesuai, ini bisa bisa menyebabkan kondisi pasien ini membahayakan dirinya. Nah, anggota keluarganya atau siapapun relawan yang bisa mendonorkan darahnya yang ternyata cocok darahnya dengan jenis darah pasien yang sedang mencari donor, itu boleh mendonorkan darahnya ketika dia berpuasa, insya Allah. Tapi kalau misalnya dalam keadaan normal, tidak ada hajat untuk mendonorkan darah, ya sebaiknya dihindari. Karena biasanya kalau diambil darahnya itu bikin lemes juga. Betul? Terasa nggak kalau bikin lemes? Terasa, habis donor darah itu lemes. Makanya biasanya kalau orang habis donor darah, dia makan yang banyak. Makan daging, makan hati, ya, hati sapi atau hati kambing. Tentu dimasak ya, jangan mentah gitu kan. Ya, itu untuk mengganti darahnya. Ya, mengganti volume darah yang didonorkan begitu. Tapi kalau dalam keadaan darurat, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau dalam normal saya kira bisa ditunda, nanti tunggu setelah berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang pasti jangan sampai aja ya Ustadz habis donor darah beli jajan-jajan di depan tempat donornya aja ya Ustadz, begitu ya. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim sudah menjawab pertanyaan dari pemirsa TV One yang sudah tadi mengetik pertanyaannya di kolom komentar di @damaiindonesiaku_TV One. Nah pemirsa, Damai Indonesiaku spesial Ramadan akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajak bini ke Cipinang, bawa bekal roti dan rengginang. Puasa dijalani dengan senang agar hati bersih dan tenang. Gimana puasanya hari ini pemirsa? Masih semangat dong ya? Ustadz punya sesuatu yang bakal membuat buka puasa hari ini makin istimewa. Apalagi bagi yang suka hidangan berkuah nih. Ini dia, jadi steamboat. Sajian praktis ala restoran. Ada 2 varian, ada cedia steamboat tom yum dan cedia steamboat dasi. Cedia steamboat masaknya simple, nggak pakai ribet karena sudah dilengkapi saus tom yum ala Thailand dan saus dasi ala Jepang. Yang pasti praktis dimakan bareng keluarga atau teman. Cara penyajiannya gampang banget, tinggal ya direbus saja. Karena sudah ada bumbu di dalamnya. Nah, kelebihan dari cedia steamboat ini masaknya praktis, rasanya enak, sehat lagi karena terbuat dari ikan olahan bermutu yang pasti higienis dan halal tentunya, masya Allah. Nah, pemirsa, tunggu apa lagi? Ayo berbuka puasa dengan cedia. Cedia steamboat, sajian praktis ala restoran, cedia ikan olahan bermutu. Alhamdulillah pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kita masih membahas mengenai amalan-amalan apa saja yang bisa membatalkan puasa baik dari sisi perbuatan maupun pahalanya. Nah pada segmen ini kami kembali mempersilahkan kepada para jamaah yang hadir di Masjid Raya Al-Azham untuk memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Ada Mbak Sari ya yang akan menanyakan pertanyaan kepada Ustadz Pantun. Silahkan Mbak Sari boleh berdiri. Apa ini pertanyaannya kepada Ustadz Pantun? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya penyakit asam lambung. Saya sering banget muntah gitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Muntah. Iya. Iya, Mbak Sari ini punya asam lambung dan sering muntah. Lalu pada saat berpuasa atau bagaimana? Saat berpuasa. Apakah hal itu membatalkan puasa, begitu ya? Iya. Baik, sudah ditangkap pertanyaannya Ustadz Pantun, silahkan dijawab. Terima kasih, makasih Mbak Sari dan juga para pemirsa jamaah dari Masjid Raya Al-Azham yang saya hormati. Kiai Salim izin, di mana Mbak Sari ini
ada asam lambung dan di saat lagi berpuasa asam lambungnya naik dan tanpa disengaja ternyata muntah ya. Jadi patut diketahui ini termasuk hal-hal yang memang tanpa diniatkan, bukan disengaja. Maka termasuk hal yang bukan membatalkan puasa. Lain halnya muntah yang memang muntahnya disengaja. Tapi orang nggak ada kerjaannya, muntah dicari-cari. Iya, nah muntah yang sengaja ini yang membatalkan puasa kita. Karena dengan tangannya ya dicolok-colok ke tenggorokan akhirnya timbul ya rasa enak dan makanan yang memang baru dimakan akhirnya naik dan keluar, itu yang membatalkan puasa karena sengaja muntahnya. Tapi seperti pertanyaan Basari yang memang hanya asam lambungnya naik karena mungkin salah makan dan tanpa disengaja muntah, tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari jamaah laki-laki ini tadi juga ada yang ingin bertanya atas nama Bapak Taufik. Di mana nih Bapak Taufik? Boleh berdiri Pak, silahkan. Apa pertanyaannya akan dijawab oleh Ustadz Fahmi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Cengkareng membeli kemiri. Cakep. Mirip Singgah sebentar di Rawabuaya. Cakep. Senang hati bisa ngaji di sini. Masya Allah. Semoga acara kita ini diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hitam kaos hitam kopi, walaupun hitam banyak yang menanti. Ya salah. Masya Allah. Nama saya sama, saya Haji Taufik. Gitu. Sama Ustadz, ya saya kayak mau, Ustadz Taufikur Rahman, Ustadz saya mau silakan. tanya, dengan kemajuan zaman sekarang, banyak segala obat yang muncul. Salah satunya adalah obat penunda haid pada seorang wanita. Nah terutama saya juga punya anak, punya istri. Bagaimana kalau terjadi dia menunda-nunda haidnya demi puasa wajib Ramadan. Kemudian jika dalam posisi dalam menyusui, istri saya lagi menyusui nih, menyusui anak maksudnya Pak Ustadz. Nanti bagaimana cara mengkodonya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga ada ya Ustadz yang bertanya pertanyaan tadi dari Pak Taufik, tapi yang belum juga ini tadi adalah soal menyusui. Ibu menyusui kira-kira bagaimana mengkode puasanya? Silahkan dijelaskan kembali boleh kepada Ustadz Fahmi. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ya. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus. Masya Allah. Maksudnya lebih, apa itu? Sepat gabus enggak bertele-tele. Tambahin lohan, udah nggak tahan. Kalau disuruh lama-lama gimana? Nah, gitu. Jadi begini, obat penunda haid itu hanya boleh dikonsumsi untuk menunda haid ini kalau dalam konteks ibadah ya, yang khusus, yang kita hanya punya waktu sudah ditentukan. Contoh haji atau umroh. Ya, haji kan kewajibannya setahun sekali. Kita udah daftar haji, berangkat haji. Ngantrinya 30 tahun. Pas mau pelaksanaan ibadah haji, mau tanggal 9 Zulhijjah mens. Nah, boleh nggak? Udah berasa mules-mules itu kita minum, itu boleh kata sebagian ulama. Kenapa? Karena ini haji ini ibadah khusus. Nggak tiap saat bisa kita lakukan. Setahun aja cuma sekali waktunya. Apalagi ini seumur hidup sekali. Umroh juga begitu, kita udah bayar mahal. 40 juta misalnya. Mau umroh Ramadan kek, mau umroh Rajab kek, Sya'ban, Syawal. Udah bayar mahal. Sampai sono udah mau mules mau haid nih, bagaimana? Boleh. Kalau itu dalam kondisi khusus, ibadahnya khusus, biayanya gede. Kalau kita haid itu bisa kita balik lagi. Ya harus bayar lagi gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau seperti puasa Ramadan ya, ini kan tiap tahun ada. Dan ada keringanan dari Allah. Kalau ente haid, ente nifas ya atau sakit, itu bisa diganti dengan puasa di hari lain. Ya udah kerjakan aja yang begitu, yang normal-normal aja. Karena kita sedang normal, nggak didesak oleh waktu, tidak didesak oleh biaya. Karena puasa Ramadan nggak pakai bayar duit, nggak kayak ke haji, ke umroh ke Mekah.
Ya, bisa dilakukan dan itu sudah ada aturannya. SOP-nya kata Allah, ya, juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, orang yang haid atau nifas dia mengganti atau mengqadha puasanya di hari lain setelah dia selesai haidnya atau selesai bulan Ramadan. Fa'iddatu min ayyamin ukhar. Selesai bulan Ramadan. Nah, baru dia boleh ganti. Nah, sama juga dengan menyusui. Kalau ibu menyusui dirasakan lemas, ya, apa dia kekurangan cairan, dehidrasi, kekurangan gizi makanan, sementara anak ini kan perlu nutrisi, ya, air susu ibu itu kan diambil dari apa? Dari serat-serat atau nutrisi yang dia makan sehari-hari. Maka kalau dia puasa, ini bisa mengganggu nutrisi, ya, kandungan ASI ibunya. Tentu ini kurang sehat buat sang anak. Maka itu ada dispensasi, dia nggak perlu puasa, ya, dan bisa diganti di hari lain setelah bulan Ramadan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi kita boleh ya Ustadz menerima keringanan dari Allah, namun jangan lupa untuk menggantinya nanti, begitu ya. Baik, itu dia pemirsa, nanti masih ada satu segmen lagi, Damai Indonesiaku Spesial Ramadan akan kembali, namun usai jeda pariwara berikut ini. Damai Indonesiaku Spesial Ramadan masih bersama Anda pemirsa, bersama dengan Ustadz-Ustadz kita, ada Ustadz Fahmi Salim dan juga Ustadz Pantun. Nah, kami kembali akan membacakan pertanyaan yang dikirimkan oleh pemirsa di rumah melalui Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Ini ada pertanyaan dari @copetskofik yang ingin bertanya kepada Ustadz Pantun nih. Izin Ustadz, apakah mengupil membatalkan puasa? Nah, itu pertanyaannya Ustadz. Silahkan bisa langsung dijawab. Ngupil ya. Baik, ngupil ini nggak membatalkan puasa. Karena apa? Karena kan tadi disinggung yang namanya puasa adalah al-imsaku anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan makan minum dari start azan subuh sampai terkumandang adzan maghrib. Sementara ngupil itu bukan termasuk makan dan minum. Cuman mohon maaf, di surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi gimana Ustaz kalau ngupil? Mohon maaf, boleh saya mantun ya? Ya Allah, boleh, lihat Ustaz. Profil isinya gambar orok. Ngupil pekerjaan yang jorok. Begitu ya Ustadz ya, jadi walaupun tidak membatalkan namun itu jorok ya Ustadz ya. Baik, nah selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari @riki.nurdianto yang bertanya, kalau ada orang yang membatalkan puasa pas kelewat pada saat jatuhnya, mungkin ini maksudnya adalah setelah azan maghrib dengan sengaja, apakah dosa atau tidak? Silahkan dijawab oleh Ustadz Fahmi. Baik, aturan waktu kita berpuasa itu diatur oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kita baru boleh makan, minum itu pada saat malam hari sampai terbit fajar. Itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Lalu ketika terbit fajar udah haram lagi makan dan minum. Nah itu namanya puasa. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kamu, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri sampai datang masuk tanda waktu malam. Yaitu apa? Terbenamnya matahari. Jadi nggak harus nunggu malam. Malam kan ada yang bilang, lu belum boleh buka puasa karena belum malam. Oh, masih terang, masih ada cahaya kuning-kuning ya, oranye walaupun sudah terbenam itu, kata itu belum malam, itu sudah tanda menuju waktu malam, itulah waktu berbuka. Kenapa Al-Qur'an mengatakan ilal lail? Beda dengan hatal lail. Ini bahasa Arab. Kalau belum mengerti bahasa Arab jangan berfatwa ente, ya. Jadi bagaimana? Ila itu belum sampai masuk belum malamnya belum, tapi baru akan sampai. Nah itu sudah harus berbuka puasa ditandai dengan azan maghrib.
Bagaimana kalau dia tidak bisa berbuka puasa ketika mendengar azan maghrib? Boleh kalau dia tidak sengaja. Ya boleh, nggak apa-apa. Misalnya di tengah jalan dia nggak dapat makan, nggak dapat minum, nggak ada makanan, nggak ada stok minuman di mobil, di kendaraan. Tapi sekarang rasa-rasanya kagak ada yang begitu. Pasti bawa makanan, pasti bawa minuman minimal segelas air putih itu ya, atau satu kurma. Nah, jadi itu yang menyempurnakan ibadah puasa kata Nabi SAW, umatku dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Nah ini sunnahnya berbuka puasa adalah menyegerakan ketika azan maghrib. Kalau lewat azan maghrib itu berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Puasanya sah kagak? Ya sah, tapi tidak afdol. Tidak afdol tidak ya Ustadz. mengikuti sunnah Nabi. Baik, begitu. Masya Allah. Jadi lebih baik sesegera mungkin. Terima kasih Segera mungkin. Ustadz Fahmi Salim. Ma'ajalul fitrah. Ya, terima kasih atas tausiah dan pencerahannya Ustadz Fahmi Salim dan juga Ustadz Pantun atau Ustadz Taufikur Rahman. Tidak terasa para jamaah dan juga pemirsa TV One di rumah, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Saya Fahada ini pamit undur diri beserta seluruh kru yang bertugas. Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada penghujung taklim kita pada tanggal 6 Ramadan ini. Kesimpulannya adalah puasa itu adalah perintah Allah, maka puasa ini harus kita lakukan secara sempurna mengikuti tatanan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ada yang membatalkan puasa itu sendiri dengan makan, minum sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan air mani sengaja. Ada juga yang dengan dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya, itu batal puasanya. Ya, oleh sebab itu jaga diri kita dari yang membatalkan puasa, hubungan suami istri dan seterusnya, termasuk mengeluarkan air mani, onani dan seterusnya. Nah, ada juga yang membatalkan pahalanya juga bisa batal. Puasanya sah, tapi pahalanya hilang, pahalanya nol. Ini kan rugi. Kita hanya dapat capek, lelah, lapar dan hausnya saja. Yaitu apa? Tadi disampaikan seperti riba, berdusta, menggunjing orang, ya, kemudian memfitnah orang, lalu kemudian dia sumpah palsu dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita hindari, termasuk mengadu domba. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita sore hari ini, dan mari kita sama-sama berdoa dipimpin oleh guru kita Ustadz Taufikur Rahman. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari di Majlis Damai Indonesiaku hari ini betul-betul menjadi ilmu yang penuh manfaat. Wa'allimna bima yanfa'una, bimbing selalu diri kami ya Allah untuk selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Warzuqna uluman tanfa'una, anugerahkan rezeki selalu kepada kami ya Allah dengan selalu mendapatkan ilmu yang penuh manfaat. Allahumma taqabbal minna sholatana, terima ya Allah ibadah sholat kami, wa siyamana, ibadah puasa kami, wa qiyamana, ibadah bangun malam kami, wa qira'atana, tadarus Quran kami, wa ruku'ana, ruku' di dalam salat kami, wa sujudana, sujud di dalam salat kami, wa ta'abbudana, dan segala ibadah-ibadah kami, wa tamim taksirona, sempurnakan ya Allah apabila terdapat kekurangan di dalam ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, terima doa-doa kami karena sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, terima selalu permohonan taubat kami ya Allah, sungguh Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.